Ayo maju! Ayo terus maju! Ayo! Negerimu sudah kuinjak Rahwana! Ayo! Maju! Maju! Maju terus! Ayo! Maju semua! Ayo! Ayo! Maju! Maju! Paman Sugriwa, naik di sampingku. Seluruh rakyat Pancawati, dengarkan! Rakyatku yang gagah berani. Kita sudah sampai di tanah musuh kita. Dan mulai saat ini, waspadalah. Di hadapan kita, di sekeliling kita, adalah musuh-musuh kita yang akan membunuh kita. Tenang, tenang. Sebentar lagi kita akan menghadapi bala tentara kezaliman yang selama ini selalu Diceritakan bahwa Sang Ramawijaya beserta rakyat Goa Kiskenda sudah masuk ke dalam sarangnya, Alengka Dirja. Mereka berhasil untuk membuat suatu jembatan yang menghubungkan lautan Pancawati ke negeri Alengka Dirja, dan mereka pun mendirikan tenda di sekitaran kekuasaan Sang Rahwana. Sang Rahwana pun sampai-sampai khawatir dan kaget begitu melihat kejadian seperti itu. Sang Rahwana pun memperketat penjagaan dari perbatasan mereka. Sang Ramawijaya mengutus akan Anggada anaknya Subali, yang mana ia kebingungan. Di negeri itu, ia mencari-cari di mana kedaton Alengka Dirja berada, sampai akhirnya ia diserang pasukan Alengka Dirja, dan dengan mudahnya Anggada pun berhasil untuk mengalahkan mereka. Alengka Dirja beberapa waktu yang lalu juga seekor monyet, Paman. Aku sangat tahu keberanian rakyat Gua Kiskenda. Sang Ramawijaya mengutus akan Anggada anaknya Subali, yang mana ia kebingungan. Di negeri itu, ia mencari-cari di mana kedaton Alengka Dirja berada, sampai akhirnya ia diserang pasukan Alengka Dirja, dan dengan mudahnya Anggada pun berhasil untuk mengalahkan mereka. Begitu sampainya di dalam kedaton hampir saja para patihnya menyerang, karena ia tidak sopan masuk ke dalam kedaton menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Sang Rahwana pun merencanakan sesuatu. Begitu ia memperkenalkan diri, karena ia pernah bertemu dengan ayahnya Anggada yaitu Kanda Subali, oleh karenanya ia disambut dengan baik, dan mengulur waktu dari surat balasan tersebut, dan mulai menghasut Anggada berkata yang tidak-tidak, kepada sang Anggada, karena ia diminumi arak sehingga akalnya menjadi rancu dan tidak ingat lagi akan niat mengapa ia diutus ke sana. Hei, siapa kamu? Aku Anggada, duta dari Pancawati. Diutus Prabu Rama untuk menyampaikan surat. Tunggu. Aku kenal nama itu. Bukankah kamu putra Kanda Subali? Dari mana Tuan mengenal saya dan Romo Subali? Kemarilah Anggada.
menunggu surat balasan dari tuanku. Itu tidak penting anakku. Maaf, Anggada. Dulu saya sering menyebutmu dengan panggilan anakku. Karena hubungan saya dengan ayahmu Subali sudah seperti kakak beradik. Paman Patih, persiapkan di peranginan Taman Sariku Jamuan. Aku ingin mengundang putra sahabat lamaku yang sudah lama tidak pernah ketemu. Baik, Nanda Maharaja. Anggada, kamu adalah tamu agungku. Aku harus membalas budi baik ayahandamu. Tapi, Besok masih ada waktu kamu pulang. Kalau memang Sri Rama sudah berada di tanah Alengkadirja, artinya itu bukan jarak yang jauh. terus terang, baru sekali ini hamba menikmati minuman yang begini lezat. Inilah minuman kebahagiaan dunia, Anggada. Dulu ayahandamu selalu minta dibawakan ketika aku berkunjung ke Gua Kiskenda. 1 bulan saya bersedih dan menangis terus-menerus mendengar kematian ayahmu. Menurut Bopo, kematian itu memang sudah menjadi suratan dewa. Hanya seorang titisan Wisnu yang mampu membunuhnya. Itulah yang menjadi kekagumanku kepada ayahmu. Sifatnya terlalu baik. Meski Kanda Subali tewas teraniaya secara mengenaskan, tapi sikapnya tetap bijak kepada adiknya Sugriwa, yang setahu saya sikapnya sangat jahat, kejam. Jahanam! Ternyata selama ini dia selalu berpura-pura baik kepadaku. Kenapa dulu Kanda Subali menghukum Sugriwa? Juga karena kelicikannya. Kanda Subali yang berjuang mati-matian untuk mengalahkan Lembu Sura dan Maesasura di Gua Kiskenda dikhianati. Setelah bapakmu berhasil membunuh kedua makhluk siluman itu, Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar supaya Kanda Subali terkubur dan mati di dalamnya. Semua itu dilakukan oleh Sugriwa supaya dia yang mendapatkan hadiah dari Dewata, seorang bidadari yang cantik, Dewi Tara, ibumu. Untung Kanda Subali sangat sakti. Pintu gua itu dihancurkan dan Sugriwa mendapat hukuman yang setimpal. Sugriwa, kau harus mampus di tanganku. Tapi bagaimana dengan Rama? Dia juga lelaki yang sama busuknya dengan pamanmu. Lelaki jahat yang selalu menyiksa istrinya. Ketika Dewi Sinta melarikan diri dan minta perlindunganku, dia malah menuduhku sebagai pencurinya. Dunia tahu siapa Rama dan Laksmana, penjahat yang di negerinya sendiri diusir. Sang Anggada pun termakan omongan dari Sang Prabu Rahwana. Sang Rahwana pun senang karena bisa berhasil menghasut, mengarang akan cerita yang bukan-bukan kepada Sugriwa, Rama Wijaya, dan Laksmana, sehingga membuat Sugriwa murka besar dan ia pun akan membalaskan kematian ayahnya Subali dan ingin membunuh paman dan Raja Pancawati itu di tangannya sendiri, dan Rahwana pun kesenangan dengan apa yang ia hasutkan berhasil, tanpa mengotori akan tangannya untuk menumpas kelompok Sang Rama Wijaya, beserta Laksmana adiknya itu. Sugriwa dan kau Rama, tunggu pembalasanku.